Jadi teman-teman, catatan pertama yang paling penting itu adalah rajin upload, ya. Rajin upload, konsisten ya. Padahal dari sekedar rajin posting aja sudah bisa berpengaruh. Kalau rasa itu kan udah wajib lah, rasa itu harus enak. Tapi selain itu adalah value kita sebagai brand mau dikenal apa. Ngobrol pintar barengan sama partner GoFood Garis Manis. Yuk kita lanjutin ngobrol barengan dengan Mas Tigel dari Let's Toast. Kita langsung masuk kali ya ke strategi. Ini kan teman-teman udah bawa catatan nih semuanya. Kita mulai dari yang paling simpel dulu. Kalau berbicara pemasaran ataupun marketing, itu kan gak melulu soal sales ya. Bahkan kita belum bisa sampai ke sales kalau belum melewati tahapan basic marketing. Seperti apa sih tahapan yang dilakukan untuk dari sisi marketing Let's Toast sendiri tuh? Jadi menurut saya sendiri marketing itu kan proses atau segala hal yang kita lakukan dengan tujuan tuh untuk mengenalkan brand kita atau produk kita ke lebih banyak orang maupun untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau dari Let's Toast sendiri itu merasa bahwa brand awareness itu penting. Bener. Terutama di awal-awal gitu karena orang belum tahu siapa kita. Benar-benar. Itu dulu yang harus ditekankan, orang tahu dulu kita ini siapa, kita tuh jualan apa sih. Baru setelah itu mereka akan coba. Jadi menurut saya brand awareness atau pengenalan akan brand itu merupakan bagian penting dari marketing untuk dilakukan sebelum nantinya kita melakukan yang namanya promosi-promosi. Nah, langkah untuk bisa raise awareness atau menaikkan kesadaran masyarakat, oh ada Let's Toast ya ternyata. Itu apa? Mungkin dari yang paling sederhana dulu. Dari yang paling sederhana sebenarnya konsisten buat konten. Ah benar, setuju banget itu Mas. Jadi kadang-kadang berarti langkah pertama punya platform sosial media yang lengkap ya. Betul. Aku bikin semua sih. Aku bikin semua platform. Mungkin mulai dari Instagram, Facebook. Terus yang sekarang pun kan yang beberapa tahun kebelakang lah TikTok itu kita juga langsung harus bikin. Gak usah mikirin angka rate atau engagement, yang penting harus punya dulu ya. Terus kan ada juga nanti pikiran tapi kita belum siap secara talent, kita belum bisa ngedit segala macam. Menurutku itu post dulu aja. Oh sih, gak apa-apa. Jangan mikir terlalu ribet, harus sempurna banget postingan pertama, enggak ya. Yang penting sudah punya platform resmi, jadi orang-orang kalau mau nyari, nanti kan itu saling berkesinambungan. Betul. Kalian mencoba mencari di browser, akan muncullah itu semua sosial medianya kita dan akan diklik satu demi satu. Jadi teman-teman, catatan pertama yang paling penting itu adalah rajin upload, rajin upload, konsisten ya. Sebenarnya kalau dibilang ngupload yang asal nggak juga. Kita pasti belajar, cuman kenapa sih harus mulai aja dulu gitu kan? Itu karena untuk ngelatih habit gitu. Jadi yang susah tuh ngelatih habitnya. Biasanya kalau udahlah nanti dulu lah, belum dapat inspirasi atau lagi nggak ada ide atau ini kayaknya editannya kurang bagus. Jadinya kita nggak konten-konten gitu. Benar-benar. Dan sebenarnya sederhananya kalau mau membuat susunan, kalau saya boleh menambahkan sedikit ya Mas, ketika kita bingung, bikinlah monthly atau weekly. Kalau weekly kan udah rajin banget. Jadi ambil satu sisi aja yang memang ada tematiknya. Misalkan Oktober itu ada hari cancer, ada hari pangan sedunia. Jadi teman-teman bisa bikin tematik ya sesuai dengan apa sih event-event penting yang terjadi di bulan itu. Jadi biar nggak bingung nih sama postingannya. Baru nanti dikaitkan dengan produknya kita, ya kan? Di hari ibu bulan Desember ini kasih misalkan ada jenis varian apa yang memang cocok untuk para wanita atau para ibu. Itulah yang nantinya dijadikan materi konten sendiri. Ketika sudah rajin posting, step berikutnya apa untuk marketing? Kita harus tahu yang pertama menurut saya itu jati diri dari kita sih. Kita maunya dikenal nih brand yang seperti apa, persona kita apa sih. Orang mau taunya Let's Toast itu siapa sih, kata brand yang jualan apa, value apa yang kita bawa, itu cukup penting sih menurut saya. Karena kalau dari kita tuh nonjolin banget mengenai toast, supaya kalau misalnya ada pencarian itu ketika orang klik toast, ya mungkin teman-teman bisa coba misalnya ketik
toast di Google atau di mesin pencarian lain, itu nama Let's Toast bisa ada di atas. Oh, gitu. Jadi maximize your tools untuk kalau istilah di internetnya itu tadi, marketing di sisi digitalnya juga dimaksimalisasi. Betul. Jadi dari setiap kita misalnya bikin konten itu kita udah hashtagnya selalu ada kaitan dengan toast gitu. Betul. Nah itu nanti lama-lama keangkat beberapa kali. Ya kita sekedar bikin artikel aja itu udah naik gitu. Nah, apalagi AI sekarang udah semakin canggih. Jadi kalau udah ngebahas toast bisa ke-push asal kita konsisten tadi itu. Kita udah punya jejak histori yang cukup banyak nih secara digital. Keren loh. Padahal dari sekedar rajin posting aja sudah bisa berpengaruh. Hingga pada akhirnya nih teman-teman sudah mulai merasakan awareness-nya sedikit demi sedikit. Bisa gak sih Mas dari marketing fundamentals itu kita mengidentifikasi target marketnya? Akhirnya udah mulai kelihatan gak? Jadi menurutku pribadi justru target market ini bisa kita pilih. Oh justru kita yang nyetirnya. Betul. Nih? Dari awal kita udah tahu nih kita tuh misalnya mau jual makanan harga berapa sih gitu. Kita punya tempat itu bagus banget atau nggak bagus gitu. Kalau memang misalnya kurang bagus, berarti kan mungkin kita jualannya online aja gitu. Belum memadai lah. Belum memadai gitu. Nanti kalau uang udah lumayan banyak, baru kita buka tempat yang lebih proper, lebih bagus, baru. Nah dari situ aja kita udah tahu nih, target market kita berarti orang dengan income sekian, karena dia mau belanja brand kita ini. Harganya misalnya 30.000 atau kalau 30.000 kayaknya anak sekolah nih terlalu mahal gitu. Jadi menurut saya target market itu bisa kita pilih. Dan nantinya pembawaannya dari sisi marketing tuh bahasanya kita sesuaikan dengan target market yang kita pilih itu. Cuman bisa juga nanti di tengah jalan ternyata berubah atau malah nggak sesuai ekspektasi. Misalnya kita bikin promo nih untuk ibu-ibu gitu, ternyata yang nonton malah anak-anaknya kayak gitu. Nah berarti memang sudah ada siasat lainnya dong untuk menyikapi, ya bisa dibilang amunisi kedua lah. Kalau ternyata bergeser nih target yang awalnya dilakukan terhadap marketing strategi yang awal, tiba-tiba ya tadi itu ternyata meleset, tidak terkena target yang diinginkan. Bagaimana cara menyikapinya? Karena tren itu cepat banget Mas berubah, sampai pegel saya sendiri juga ngeliatin trennya. Tadi saya sebelum syuting diajak Una AU nih sama anak-anak ini. Tapi saya tahu Gen Z ini ya mereka memang antusiasmenya seperti itu. Ya? Iya, jadi ya udah kita adaptasi aja walaupun encok-encok rasanya badan ini. Sama seperti sosial media, tren ataupun ya menu-menu makanan itu berubahnya cepat sekali trennya. Bagaimana nih cara menyikapinya atau amunisi kedua yang tadi saya bilang Mas? Jadi dari saya sih setuju juga ya, masalah tren F&B tuh cepet banget lah berubahnya. Dulu kan kita tahu lah es kepal Milo, kemudian ada cappuccino cincau. Itu kan heboh banget kan. Betul. Tapi sekarang udah makin ini. Makanya balik lagi kita kuatin dulu sebenarnya fundamental kita, value kita apa. Bener. Gitu. Kayak beberapa brand besar tuh kita tahu bahwa orang datang ke situ bukan hanya sekedar makanannya, tapi ambience-nya, hal-hal positif yang dia. Contoh aja kayak misalnya brand-brand Nike gitu. Ya dia nggak ada dia pikirin terkait produknya seperti apa, detail-detailnya itu dia nggak terlalu, tapi dia lebih ke spirit. Kalau pakai Nike kelihatan keren kayak gitu. Makanya dari segi brand makanan menurut saya, kalau rasa itu kan udah wajib lah, rasa itu harus enak. Tapi selain itu adalah value kita sebagai brand mau dikenal apa. Nah kalau Let's Toast kita bawa value itu untuk mempositifkan hari. Jadi itu yang kita angkat. Jadi kalau makan dari yang pundungan jadi happy gitu ya. Betul. Terus Let's Toast ini hadir nggak hanya ketika orang-orang tuh lagi happy-happy aja. Misalnya mereka lagi kumpul-kumpul, kita hadir. Tapi mereka lagi lembur sendirian, kita bisa hadir juga. Gitu. Jadi itu yang kita angkat supaya customer merasa relate
baru nantinya brand value kita kebentuk dengan sendirinya. Tapi itu lagi-lagi baru bisa terbentuk kalau ada yang namanya konsistensi ya Mas. Betul, ya. proses. Balik lagi kita proses. Jadi ya memang gak ada yang instan langsung seketika. Saya berharap hari ini ada reporter yang mau meliput warung saya, nggak bisa seperti itu juga ya. Gak bisa. Yang instan ini ghost and instan. Oh iya beda ya. Wah kalau saya sih yang agak murah aja lah, nggak apa-apa. Sende. Nah jadi teman-teman, ini sih sebenarnya bahasanya simple banget kalau teman-teman perhatikan ya. Sesederhana teman-teman mau konsisten dan tetap bertahan sama image yang sudah ditampilkan sejak awal. Dan orang mudah melupakan kalau produk. Kurang ajar emang orang-orangnya ya. Nggak cuma ayam, kenangan masa lalu iya, begitu aja jadi curhat. Nah jujur waktu bagi sebagian orang mungkin musibah gitu, tapi bagi Letso sales kita tuh naik 5 kali lipat. Kita sama-sama introvert, kita mending diem-dieman sampai akhir program ini aja ya Mas ya.